Welcome to my channel. Selamat datang di channel Balada Novel. Dalam kisah, Sang Tuan Muda Spektra. Kisah Sang Tuan Muda seri 8-10. Begitu Luke Valgren memasuki pintu, dia mengangkat alis dan matanya, menatap Toby Mars dengan ironis. Orang miskin ini, berani-beraninya datang ke Swarovski? Toby Mars mengerutkan keningnya, tapi memilih untuk tidak menghiraukan Luke Valgren. Luke Valgren yang tidak dihiraukan oleh Toby Mars segera menjadi kesal. Dia berjalan mendekat dan berkata dengan dingin, "Sedang apa kau? Kau datang untuk melihat barang-barang mewah ini? Kau pikir kau layak?" Toby Mars berkata dengan acuh tak acuh, "Toko ini terbuka untuk umum. Kenapa aku tidak boleh datang?" Hahaha. Luke Valgren mencibir sambil tertawa. "Itu karena kau miskin. Ini Swarovski. Kalung dan cincin berlian di sini semua harganya beratus-ratus juta. Apakah kau pikir mampu membelinya? Jangan bercanda, tak perlu berpura-pura hebat. Apa kau tidak ingat siapa dirimu?" Toby Mars terdiam, dia berpikir, haruskah dia menunjukkan kekuasaannya sedikit di depan Luke Valgren? Pegawai wanita yang sebelumnya sangat cetus terhadap Toby Mars, kemudian mendekati Luke Valgren dengan senyum dan berbicara dengan suara lembut. "Tuan Valgren, kau datang lagi. Apa yang kau cari kali ini?" Mary menunjukkan perhatiannya kepada Luke Valgren. Dia tahu bahwa Luke Valgren adalah keturunan orang kaya di kota ini. Wanita mana yang tidak akan suka kepada dirinya? Selain itu, Luke Valgren baru saja membeli kalung berlian seharga 1 miliar di pagi hari. Melihat Toby Mars yang berdiri di sana seperti patung, dia kemudian menghadap Toby Mars. Luke Valgren mengangkat jari tengahnya ke Toby Mars, dan kemudian berkata kepada Mary, "Aku datang untuk melihat kalung berlian 100 Furious Diamond." Dia tidak percaya jika Helena tidak akan menyukai kalung itu. Itu adalah kalung impian semua wanita. Setelah mendengar ini, Mary dan beberapa pegawai lainnya semua terkejut, dengan ekspresi kegembiraan di wajah mereka, dan berkata, "Baik Tuan Valgren, tunggu sebentar. Kami tidak memilikinya di sini. Kami akan segera meminta kantor pusat untuk mengirimnya ke sini. Segera akan kami kirimkan ke sini." Luke Valgren ingin melihat dan membeli kalung berlian 100 Furious Diamond itu. "Kalung berlian 100 Furious Diamond pertama di Larnwick akan dijual olehku. Reputasiku akan meningkat dan komisinya setidaknya bisa berapa ratus juta." Batin Mary dengan penuh impian dan angan-angan yang begitu tinggi. Mary segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor kantor pusat. Beberapa menit kemudian, Mary dengan hangat mengundang Luke Valgren untuk duduk di ruang VIP di toko, membuatkannya teh yang enak. "Tuan Valgren, harap tunggu sebentar." Pada saat inilah Toby Mars merasakan sedikit kemarahan di hatinya. Dia yang datang duluan dan ingin melihat kalung berlian 100 Furious Diamond di sini, tetapi malah tidak dihiraukan. Sebaliknya, Luke Valgren yang datang setelahnya, malah dilayani dengan sangat baik. "Aku juga datang untuk melihat kalung berlian 100 Furious Diamond. Kenapa tidak ada yang melayaniku?" Toby Mars berkata dengan dingin. Dia tidak suka marah, tapi saat ini, dia benar-benar kesal. Hahaha. Dengan tawa yang tiba-tiba dan mengejek, Luke Valgren bangkit, memandang Toby Mars dengan jijik, dan bertanya pada Mary di sebelahnya. "Dia juga datang untuk melihat kalung berlian 100 Furious Diamond?" Mary tampak menyesal dan mengangguk dan berkata, "Betul Tuan Valgren." Luke Valgren menghela nafasnya, merapikan jasnya, dan berkata, "Begini, walaupun kau mau melihatnya, memang kau pikir dirimu layak? Kau harus tahu, aku di sini adalah tamu VIP yang punya uang untuk membeli perhiasan di toko ini. Karena aku adalah tamu VIP, tentu saja aku tidak mau diganggu oleh gelandangan sepertimu." Mary mengerti dalam sekejap, dan segera membungkuk meminta maaf. "Tuan Valgren, jangan khawatir, aku akan segera mengusirnya." Setelah itu, dia menatap Toby Mars dengan tatapan jijik, dan berkata dengan suara lancang, "Pergi. Kau tidak diterima di sini." Jika Luke Valgren merasa terganggu dan tidak jadi membeli perhiasan itu di sini, dia pasti akan menyesalinya seumur hidupnya. Namun, Toby Mars hanya tetap berdiri diam. Ini membuat Mary semakin kesal. Ketika baru saja akan memanggil penjaga keamanan, Luke Valgren tiba-tiba mengulurkan tangannya dan berkata, "Lupakan saja. Kalau dia ingin melihatnya, biarkan dia melihatnya. Melihat sesuatu yang hanya bisa dilihat sekali seumur hidup."
Biarkan Toby Mars melihat betapa mahalnya kalung berlian 100 Furious Diamond ini. Dengan cara ini, Toby Mars akan sadar jarak kesenjangan antara dirinya dan Luke Falgren. Dengan demikian dia pasti akan menyerah. Setelah menunggu beberapa menit, Luke Falgren menjadi sedikit tidak sabar dan berkata, "Mengapa belum sampai juga? Aku tidak punya banyak waktu. Aku harus menghadiri pertemuan penting sebentar lagi." "Tuan Falgren, mohon tunggu sebentar, sedang dalam perjalanan." Mary juga ikut cemas. Toby Mars, sebaliknya, tidak sedang terburu-buru, dia sudah meminta izin sore ini. Setelah menunggu 10 menit, Luke Falgren tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Telepon berdering di sakunya. "Halo, baik ayah, aku mengerti, aku akan segera ke sana." Setelah menutup telepon, Luke Falgren terlihat sangat muram, dan berkata kepada Mary, "Aku akan kembali besok." Setelahnya, dia melirik Toby Mars dengan tatapan sinis, berbalik dan pergi. Mary yang menjadi panik, mengejar dan berteriak, "Tuan Falgren, mohon tunggu 5 menit lagi." Tetapi Luke Falgren langsung masuk ke mobil. Perusahaannya memiliki pertemuan yang tidak dapat ditunda, sehingga dia harus bergegas kembali. Di sini, Mary merasa sangat kecewa. Dia berbalik dan kembali ke toko sambil berteriak dan menghina Toby Mars tepat di wajahnya. Adegan ini juga tidak dilewatkan oleh Luke Falgren yang berada di dalam mobil. Dia segera merekam kejadian ini. "Tunggu sebentar, aku harus merekam situasi menarik ini. Haha, Toby Mars, lihat betapa memalukannya dirimu." Dia menggunakan kesempatan ini untuk mengirim video ini kepada grup karyawan perusahaan Peach. Terlihat Toby Mars yang sedang dimaki oleh Mary. Senyum lebar mengisi wajah Luke Falgren. Ini akan menjadi bahan tertawaan yang sangat heboh. Tiba-tiba seorang pria masuk, memegang sebuah kotak yang terlihat sangat mewah dan mahal, dan ada 4 pengawal di belakangnya. Begitu dia memasuki pintu, dia langsung berkata, "Terjadi kemacetan di jalan sehingga terlambat beberapa menit. Di mana pelanggan itu?" MRRRY menggerutu dengan kesan. "Sudah pergi." Petugas pengiriman terkejut, memegang kotak di tangannya, dan bertanya, "Apa yang harus kulakukan? Apa aku harus mengirimkannya kembali?" "Ya mau bagaimana lagi? Kami tidak bisa menyimpan barang yang begitu berharga di sini. Jika terjadi sesuatu di toko ini, kami tidak bisa bertanggung jawab." Jawab Mary penuh dengan rasa kesal dan emosi. Namun, tiba-tiba terdengar suara, "Aku akan membelinya." Hah! Semua orang kaget. Mata mereka semua tertuju pada Toby Mars. "Kau mau membelinya? Apa yang kau bercandakan? Apakah kau tahu syarat untuk membeli kalung ini? Kau harus menjadi anggota Platinum Swarovski terlebih dahulu, dan standar untuk menjadi anggota Platinum adalah menghabiskan lebih dari 2 miliar. Mary berteriak dengan kasar. "Bagaimana aku bisa bertemu dengan pria bodoh seperti itu?" "Tuan, apa kau benar-benar ingin membeli?" tanya pengantar itu sambil tersenyum. Mary segera menjawabnya dengan marah. "Membeli? Apa yang mau dibeli? Dia itu hanya orang miskin yang datang hanya untuk lihat-lihat. Lebih baik kau cepat mengembalikan kalung ini." Pria itu mengangguk, tidak mengatakan apa-apa, dan berbalik untuk pergi. Tepat pada saat itu, seorang pria kekar berjas hitam dan bersarung tangan putih masuk. Begitu dia memasuki toko itu, dia berdiri dengan hormat di depan Toby Mars, menjulurkan tangannya dan memberikan kartu berwarna hitam. "Tuan muda, ini barang yang kau minta." Pria itu memberinya dengan hormat. "Hah, tuan muda?" Adegan yang sedang terjadi saat ini, kartu hitam, ditambah dengan panggilan yang disebut pengawal itu, semua ini mengejutkan seluruh pegawai di toko itu. Petugas pengiriman tadi berhenti melangkah, melihat ke belakang, dan sangat kaget sampai hampir tidak bisa berdiri. Itu kartu hitam." Pria itu menarik napas, matanya penuh ketidakpercayaan. Sementara dia berteriak, Mary dan yang lainnya juga terkejut. Karena yang diambil oleh Toby Mars adalah kartu hitam tertinggi Swarovski. Di seluruh dunia hanya ada 10 kartu. Ini adalah kartu keanggotaan paling tinggi Swarovski. Mereka yang memiliki kartu hitam tertinggi ini dapat bebas membeli apapun di Swarovski. Bahkan produk di bawah 500 juga boleh diambil tanpa bayar. Itu benar, edisi terbatas, hanya ada 10 di dunia. Bagaimana ini mungkin? Mary menarik nafas dalam-dalam karena ketidakpercayanya. Toby Mars kemudian melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada orang itu untuk pergi.
lalu menyerahkan kartu hitam itu kepada Mary dan bertanya, "Permisi, apakah sekarang aku sudah memenuhi syarat?" Mary langsung gemetar, dan dengan hormat membungkuk dan menjawab, "Iya, Tuan, Anda sudah bisa memenuhi syarat." "Habis sudah. Aku sudah menyinggung pelanggan yang memiliki kartu hitam tertinggi ini. Aku harus segera memperbaiki kesalahan ini." Salah satu pegawai lainnya segera tersenyum lembar, menyapanya, dan berkata dengan ramah, "Tuan, silahkan." Toby Mars menggelengkan kepalanya dan memotong ucapannya. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke Caroline Brussaus yang masih gemetar melihat kejadian ini dan berkata, "Kau, kemarilah." "Hah? Baik Tuan." Caroline Brussaus berjalan ke depan dengan takut, kemudian pergi menyelesaikan beberapa keperluan pembayaran untuk Toby Mars. Dengan kartu hitam ini, hampir tidak diperlukan prosedur yang bertele-tele. 5 menit kemudian, selamat kepada Tuan Mars karena telah membeli kalung berlian 100 Furious Diamond pertama di kota ini. Seluruh toko dengan hangat memberi selamat, kemudian dengan santai Toby Mars berkata, "Kirimkan ini ke perusahaan farmasi Peach." Caroline Brussaus mengangguk, lalu bertanya, "Apakah perlu ditulis dari Tuan Mars?" "Nama pengirimnya?" Toby Mars berpikir sejenak, akhirnya menjawab, "Tulis saja. Dari seseorang yang akan memberinya kehidupan yang makmur dan menjadikannya wanita paling bahagia di dunia ini." Mendengar kata-kata ini, Caroline Brussaus sangat tersentuh. Dia sangat baik kepada wanita itu. Wanita itu pasti sangat bahagia. Setelah mengatakan beberapa kata ini, Toby Mars pergi meninggalkan toko itu sambil membuat seluruh pegawai cemburu sekaligus kagum. Mary yang melihat Toby Mars sudah pergi, langsung dengan cepat beranjak ke sebelah Caroline Brussaus. "Caroline, bawa aku bersamamu. Aku ingin melihat seperti apa wanita itu. Jika ada yang rela memberikan kalung super mewah ini, pasti wanita itu sangat cantik bagaikan seorang dewi." Caroline Brussaus tersenyum dan berkata, "Aku pun baru ingin mengajak Kak Mary untuk pergi bersamaku." Setelahnya, keduanya pergi bersama-sama. Di perusahaan farmasi Peach, semua karyawan di perusahaan sedang melihat dan bergosip mengenai video barusan itu. Isi videonya persis seperti kejadian sebenarnya, di mana Toby Mars sedang dimaki oleh pegawai Swarovski. Dalam video itu terlihat Toby Mars sangat tidak berdaya seperti pecundang. Gila! Suami Direktur Peach benar-benar seperti pecundang. Yang benar saja, orang seperti itu beraninya pergi ke Swarovski untuk melihat kalung itu. Ya, sungguh memalukan. Direktur Peach pasti sungguh sangat sial sudah menikah dengan laki-laki macam itu. Gosip ini cepat tersebar dan membuat reputasi Toby Mars di perusahaan Peach menjadi semakin jelek. Tiba-tiba Helena masuk dari pintu depan dan sedikit kesal. Namun penasaran saat melihat keributan yang sedang terjadi. Dia bersandar ke sisi seorang karyawan, melirik layar ponselnya dan melihat isi videonya. Wajahnya tiba-tiba tegang dan tampak sangat canggung. Bu Direktur." Seseorang melihat Helena Peach dan berteriak. Semua orang buru-buru bubar dan kembali ke meja mereka. Wajah Helena memerah. Dia ingin segera menemukan tempat untuk masuk dan bersembunyi. Toby Mars lagi. Kenapa dia selalu mempermalukan dirinya sendiri? Helena menghentakkan kakinya, mengibas tubuhnya yang anggun, dan hendak berjalan ke dalam ruangannya. Namun tiba-tiba, 2 wanita berjas profesional datang ke meja depan dan berkata, "Permisi, apa ada yang namanya Nona Helena? Ada paket untuknya." Caroline Brussaus dan yang lainnya tidak tahu bahwa orang yang mereka datangi adalah Helena dari keluarga Peach. Apa Tuan Mars yang membeli kalung itu? Bukankah dia yang dikabarkan sebagai menantu tidak berguna di kota ini? Toby Mars? Tapi apakah orang itu mampu membeli kalung ini? Pada saat itu, semua karyawan melihat kotak mewah dan indah yang mereka pegang, dan berteriak dengan seru. Bukankah ini pegawai Swarovski? Terlebih lagi, kotak-kotak yang mereka pegang di tangan mereka bertatahkan lapisan emas dan berlian kecil yang sangat berkilau. Wow! Kotaknya saja terlihat sangat mewah. Ini benar-benar lapisan emas dan berlian halus. Direktur Peach, ini paketmu. Siapa yang mengirimkannya? Pasti orang yang sangat istimewa. Betul Direktur Peach, cepat buka dan lihat paketnya. Pegawai Swarovski yang mengirimkannya secara pribadi, ini pasti sangat mahal. Dalam sekejap, semua orang berseru,
dan beberapa orang sudah mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekam video. Helena memiliki karyawan yang sangat baik padanya. Semua orang memperlakukannya seperti teman. Helena juga bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang memberi hadiah seperti ini? Selain itu, dilihat dari paketnya, ini seharusnya bukan barang murah. Dia melangkah maju, memastikan bahwa paket itu memang untuk dirinya, kemudian membukanya dengan hati-hati di depan semua orang. Saat kotak itu dibuka, seluruh area kantor tampak dipenuhi dengan cahaya berlian yang berkilauan. Semua orang melebarkan mata mereka pada saat itu, mulut mereka terbuka lebar, dan wajah mereka terkejut dan iri. Tidak tahu berapa lama seluruh isi kantor tercengang, kemudian situasi menjadi pecah karena kebisingan seluruh karyawan. Ini adalah kalung berlian 100 Furious Diamond? Ya Tuhan, kalung berlian ini kan edisi terbatas di dunia, dan harganya lebih dari 30 miliar. Ditambah lagi itu tidak bisa dibeli hanya dengan uang. Di Larnwick, ini harusnya adalah kalung pertama di sini. Ya ampun, lihat betapa mewahnya ini. Ini semua berlian. Direktur Peach, kau pasti sangat senang kan? Siapa yang memberikan ini padamu? Seluruh area kantor telah gempar. Para karyawan wanita merasa sangat iri, sedangkan para karyawan pria menundukkan kepala dan menghela nafas. Sangat mewah sekali kado hadiah itu. Siapa yang bisa memberikan ini? Helena juga tampak gemetar saat ini. Melihat kalung itu di depannya, dia pernah melihat kalung ini sekali. Namun karena kondisi finansial keluarganya tidak begitu baik, dia mengurungkan niatnya untuk membeli, hanya dapat meliriknya dari dalam toko. Permisi, bolehkah aku bertanya, siapa yang memberikan kalung ini? Helena langsung bertanya dengan tergesa-gesa. Itu terlalu mahal. Dia tidak bisa menerimanya. Caroline Brusaus membungkuk sedikit, tersenyum dan berkata, Nona Peach, kami tidak bisa mengungkapkan siapa yang mengirimkan ini, tetapi orang itu meminta kami untuk menyampaikan sesuatu kepadamu. Dia berkata, bahwa dia akan memberimu kehidupan yang makmur dan membuatmu menjadi wanita yang paling bahagia di dunia. Setelah mengatakan ini, Caroline Brusaus dan Mary berbalik dan pergi. Di area kantor, semua orang terdiam, sedangkan para karyawan wanita merasa sangat cemburu melihat kejadian ini. Direktur Peach, kau pasti sangat senang. Jangan-jangan ada putra bangsawan yang suka kepadamu. Ya, Direktur Peach, memberimu kehidupan yang makmur dan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Hatiku meleleh. Jika aku menjadi kau, aku pasti sudah sangat bahagia. Ketika Helena mendengar ini, dia sangat tersentuh. Dia bahkan memikirkan itu adalah Toby Mars. Namun, dia dengan cepat mencoba mengesampingkan pikiran itu. Apakah itu Luke Falgren? Kejadian ini dengan cepat langsung sampai ke telinga Aaron Peach. Apa? Seseorang memberi Helena kalung berlian 100 Furious Diamond? Bagaimana mungkin? Helena tampak sangat cemas di dalam ruangan. 30 miliar. Kalung berlian 100 Furious Diamond pertama yang terjual di kota ini. Betapa mewahnya ini. Bahkan Aaron Peach pun tidak akan berani membeli ini. Aaron, kau juga sudah dengar kabarnya bukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pintu masuk ruangan terbuka. Selena Peach yang sudah berdandan cantik dan mengenakan pakaian modis masuk ke ruangan. Dia memakai kemeja merah untuk atasan dan rok kulit hitam untuk bawahannya. Dengan bentuk tubuh sempurna, pinggang ramping dan sepasang kaki putih mulus. Aaron Peach melirik, ekspresinya tidak senang dan berkata, Helena, kau benar-benar cerdik. Kau sedang dekati laki-laki kaya yang mana lagi? Lusa akan menjadi pertemuan rapat tahunan, sekaligus makan malam keluarga Peach. Menurutmu, mungkinkah itu dari keluarga Mars yang juga mengirim peralatan medis ke rumah sakit tempo hari? Selena Peach bertanya dengan penasaran. Aaron Peach mondar-mandir sambil terus berpikir dengan keberuntungan yang terus berpihak pada Helena Peach. Mungkin saja. Aku tidak menyangka ternyata Helena adalah wanita murahan. Pasti dia sedang selingkuh. Selena Peach menyipitkan matanya sambil berpikir. Atau, mari kita beritahu si pecundang Toby Mars itu, istrinya sedang selingkuh. Aku yakin dia akan muntah darah setelah mendengarnya. Betul juga. Ayo beritahu Toby Mars. Setelah itu Aaron Peach dengan cepat memberitahu Toby Mars tentang kejadian itu. Dia kemudian duduk di sofa sambil berpikir dan berkata, kita tidak boleh membiarkan Helena mencuri perhatian di pesta tahunan kali ini.
Kita harus menemukan cara untuk membuat kakek benar-benar kecewa padanya dan membuatnya kehilangan muka di pesta lusa malam nanti. Selena Peach mengangguk dan berkata, "Ya jangan sampai itu dilakukan Helena dan Toby Mars. Keluarga Peach sama sekali tidak membutuhkan wanita seperti Helena. Aku dan kau saja sudah cukup." Aaron Peach tersenyum, mereka saling memandang satu sama lain dan berkata, "Ngomong-ngomong, coba kita cari tahu tentang keluarga Mars itu." Di sisi Toby Mars, dia sudah menerima pesan teks dari Aaron Peach. Setelah melihatnya dia langsung menghapusnya pesan itu. Di ruang rapat perusahaan farmasi keluarga Peach, sang kakek sedang duduk di kursi kerjanya. Di sampingnya berdiri seorang asistennya. "Kakek, kinerja perusahaan akhir-akhir ini menurun drastis. Aku sudah mengeceknya, dari semua sisi, Departemen Pemasaran Helena memiliki masalah serius. Tidak ada pesanan besar selama 3 bulan terakhir. Dia harus bertanggung jawab atas hal ini." Aaron Peach langsung menyerang dan menatap Helena. "Ya betul. Aku pikir dia tidak begitu kompeten untuk berada di posisi itu. Lebih baik berhenti dan pulang untuk merawat anaknya. Ini lebih baik daripada melihat perusahaan kita hancur perlahan." Selena Peach duduk melirik Helena dengan sinis, dan kemudian melanjutkan kegiatannya yang sedang memperbaiki kukunya. Aaron Peach berdiri saat ini, berjalan ke sisi Helena, menekan bahunya yang lemas dan berkata, "Helena, jika aku jadi kau, aku akan mengundurkan diri sejak lama. Departemen pemasaranmu memiliki kinerja yang sangat buruk. Apa kau tidak malu untuk terus memimpin tim itu? Apa kau ingin perusahaan farmasi keluarga Peach hancur di tanganmu?" Demi tidak membuat Helena mendapatkan respek kakek lusa nanti, Aaron Peach mulai menyerang Helena dengan segala kesempatan yang ada. "Kakek." Helena cemas dan ingin menjelaskan. Penurunan kinerja Departemen Pemasaran baru-baru ini disebabkan oleh apa? Kinerja Departemen Pemasaran tidak bagus. Beberapa pelanggan lama semuanya tidak ada yang melakukan pembelian. Helena pernah mencari tahu penyebab semau ini secara diam-diam. Semua ini adalah ulah dari Aaron Peach. Sang kakek langsung mengangkat tangannya untuk menyela kata-kata Helena, dan berkata dengan wajah dingin, "Helena, tidak perlu dijelaskan. Jika kau ingin terus menjabat sebagai direktur Departemen Pemasaran, kau harus buktikan dengan tindakan bahwa kau memiliki kemampuan untuk ini, bukannya memberikan banyak alasan dan melalaikan tanggung jawab." Aaron Peach tersenyum dan berkata, "Kakek benar. Sekarang di Larnwick ada perusahaan penyedia alat medis baru. Perusahaan Rostar ini adalah grup besar dan sudah terdaftar di pasar saham. Jika kita dapat memenangkan kontrak kerjasama dengan mereka, kita bisa mendapatkan pesanan dengan nilai 100 miliar. Benarkah?" Sang kakek juga bersemangat saat ini. Pesanan 100 miliar hampir cukup untuk menutupi target penjualan bisnis keluarga Peach selama setahun. Aaron Peach tersenyum dan berkata, "Sungguh kakek, perusahaan Rostar ini adalah salah satu perusahaan terbesar di Cina. Aku juga baru saja mendengar berita itu. Mereka sedang mencari perusahaan farmasi yang kuat di Larnwick untuk bekerja sama. Atau bagaimana jika kita memberikan kesempatan ini kepada Helena? Jika dia dapat memenangkan kerjasama dengan grup Rostar, anggap saja dia telah menebus kekurangan penjualannya selama ini. Tapi jika dia tidak bisa mendapatkannya, aku pikir dia tidak perlu lagi menjabat sebagai direktur pemasaran dan dapat segera mengundurkan diri." Sang kakek mengangguk, menatap Helena dan berkata, "Helena, bagaimana menurutmu?" Helena menggigit bibir dan giginya, panik di dalam hatinya. Di Larwick, walaupun keluarga Peach cukup berada, tapi jika diurutkan dari semua perusahaan farmasi, mereka hanya berada di peringkat berapa belas. Tidak cukup kompeten untuk dapat bekerja sama dengan grup besar seperti Rostar. Setelah itu, dia menoleh, menatap mata Aaron Peach. "Aaron Peach, bukankah kau hanya ingin mengusirku dari perusahaan ini? Baiklah, aku berjanji. Jika aku tidak bisa mendapatkan kerjasama dengan perusahaan Rostar, maka aku, Helena, akan mengundurkan diri." "Helena, kau harus berpikir jernih. Masalah ini tidak hanya menyangkut dirimu sendiri, tetapi juga perkembangan bisnis keluarga Peach dalam beberapa tahun ke depan," kata sang kakek dengan suara yang berwibawa. Helena menjawab dengan penuh semangat, "Aku sudah memikirkannya baik-baik." Mendengar ini, Aaron Peach menunjukkan seringai sinis di senyumannya dan berkata, "Baiklah Helena, ini adalah keputusanmu, dan semua orang yang hadir hari di sini menjadi saksinya.
Jangan sampai kau menyesalinya. Tentu saja aku tidak akan menyesalinya. Tetapi jika aku mendapatkan kerjasama dengan grup Rostar, apa yang akan kau lakukan, Aaron Peach? Helena tiba-tiba bertanya, seolah-olah dia sangat percaya diri akan mendapatkan kerjasama itu. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengatakan ini. Mungkin karena Toby Mars memberinya keberanian dan kepercayaan diri. Hidup hanya sekali. Hahaha. Selama kau bisa memenangkan kerjasama dengan perusahaan Rostar, posisi sebagai wakil presiden di perusahaan ini akan menjadi milikmu. Aku tidak akan berusaha merebutnya darimu lagi. Aaron Peach tersenyum dingin. Di balik matanya penuh arti tersembunyi. Betapa bodohnya jika mengharapkan dia untuk dapat memenangkan kerjasama dengan perusahaan Rostar. Baiklah, setuju. Helena menjawab, berbalik dan langsung menarik Toby Mars keluar dari ruang rapat. Setelah mereka pergi, suasana di ruang rapat pecah. Helena benar-benar sudah tidak waras. Mana mungkin dia bisa mendapatkan kerjasama dengan perusahaan Rostar. Dia pasti akan segera mengundurkan diri secepatnya. Haha, ditambah lagi Toby Mars ikut campur dalam masalah ini, kurasa dia suami yang cukup baik. Pecundang tetap saja pecundang. Dia pikir dia itu siapa? Aku ingin melihat bagaimana dia dapat membantu Helena memenangkan kerjasama itu. Sang kakek menghela nafas, dan dia mengetuk lantai dengan tongkat di tangannya. Baiklah, rapat selesai. Pada saat ini, Helena dan Toby Mars kembali ke rumah. Ibu mertua Patricia tiba-tiba bergegas, menampar wajah Toby Mars, dan memarahi. Dasar sampah, kenapa kau datang ke perusahaan hari ini? Kau berani meminta keluargaku untuk setuju bertaruh dengan Aaron Peach. Apa kau tidak sadar bahwa kau baru saja mendorong Helena ke dalam jurang? Toby Mars terkejut. Ketika dia ingin menjelaskan, Patricia terus memarahinya. Pergi. Tanpa berkata apa-apa, Toby Mars berjalan ke dapur untuk mencuci piring. Melihat Toby Mars yang berjalan pergi, Helena berkata kepada ibunya dengan gelisah, "Bu, apa yang kau lakukan? Aku yang setuju dengan penawaran ini, dan itu tidak ada hubungannya dengan Toby Mars." "Apanya yang tidak ada hubungan? Kau pikir aku bodoh? Aku sudah mendengar bahwa dia menerobos masuk ruang rapat dan memintamu untuk menyetujui penawaran itu. Apa kau masih terus mau membelanya?" Patricia menggertakkan giginya dengan marah dan serasa ingin mencabik-cabik Toby Mars. Lihat betapa sibuknya dia di dapur. Cuy, dasar laki-laki pecundang tidak berguna. Kau, apa otakmu sudah geser? Apa yang membuatmu menuruti kata-kata dari Toby Mars? Patricia menegur sambil menunjuk tangannya ke dahi Helena. Helena juga sangat sedih. Dia sangat marah dan frustasi saat itu. Lalu tiba-tiba mendapatkan dukungan dari Toby Mars, maka dia menyetujui penawaran itu. 2. Namun sekarang saat dipikir kembali, rasanya seperti sedang bunuh diri. Bagaimana caranya agar perusahaan Rostar dapat bekerja sama dengan keluarga Peach? Bu, biarkan aku menenangkan diri sebentar. Helena langsung masuk ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Patricia menghentakkan kakinya dengan marah, memelototi Arthur Peach yang masih membaca koran di sofa dan memakinya. Terus saja baca koran. Apa kau tahu anakmu hampir diusir dari perusahaan? Sebentar lagi kita hanya bisa makan angin. Arthur Peach menghela nafas dan berkata, "Kenapa kau begitu panik? Ada 1000 jalan menuju Roma. Urusan anak muda harus mereka sendiri yang menyelesaikan. Lagi pula, memangnya jika putri kita meninggalkan perusahaan artinya tidak bisa hidup lagi? Apa kau gila? Apa kau tidak menginginkan warisan ayahmu lagi?" Patricia semakin cemas memikirkan hal ini. Arthur Peach, tidak terasa sudah lama aku hidup denganmu. Tapi kita bertiga selama ini hanya tinggal di rumah yang kecil seperti